Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Ijang Khairudin, mudah-mudahan diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita menghormati Al-Mukarram Ustaz Abdul Wahab, alhamdulillah yang begitu menggema tadi dan sambutannya sekaligus tausiahnya. Juga menghormati orang tua kita, Bapak Haji Manta, juga semua pengurus wasilah subuh dan Bapak Besar Hendra yang rutin, alhamdulillah beliau membacakan maulid kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan, yang beliau baca, tanpa mahabbah kecintaan kita atas Nabi Muhammad SAW. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir di Mushola Al-Ikhlas dalam rangka pengajian rutin kita wasilah subuh setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan langkah kita ke sini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada insan pilihan dan panutan manusia yang mulia, Rasul yang agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafa'atul ummah di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita berada di hari terakhir tahun 1445 Hijriah. Nanti maghrib kita sudah masuki tahun baru Islam, tanggal 1 Muharram. Dianjurkan ketika nanti ba'da sholat asar kita membaca doa akhir tahun, setelah maghrib doa awal tahun. Nanti yang pengurus mushola silakan mengadakan acara yang minimal habis maghribnya aja lah, gitu kan, dari maghrib. Itu nggak apa-apa, doa akhir tahun dibaca, awal tahun juga dibaca ketika setelah selesai masa sholat maghrib. Bagusnya biasanya ketika habis sholat ba'da asar, zikir, lalu doa akhir tahun, lanjutkan pada maghrib, habis maghrib lanjutkan dengan doa awal tahun. Biasa begitu, betul kan? Tapi biasanya kalau habis isya, habis asar itu waktunya nanggung habis maghrib. Jarang kalau masyarakat biasa diajak untuk zikir datang ke mushola, itu kan jarang. Maka udah habis maghrib sekalian. Nah insya Allah nanti saya juga mengadakan habis maghrib sekalian dah, itu bakal sholat sunnah hajat, sholat taubat, baru zikir, baru baca doa, itu kan ya. Nah jadi yang penting ada apa? Yang penting ada momen, ada kepedulian kita terhadap tahun baru Islam. Kenapa kita harus peduli terhadap tahun baru Islam? Karena kalau bukan kita siapa lagi, Pak? Bahkan dalam penanggalan usia kita masuk usia balik, anak kita masuk usia balik, itu bukan penanggalan Masehi, tapi penanggalan Hijriyah. Terkadang
Ini kita tidak sedikit yang menanggalkan untuk memasuki tanda balik menggunakan tanggalnya atau bulannya bulan Masehi, padahal menggunakan bulannya bulan Hijriah. Nah, ini yang kita pahami. Jangan sampai anak kita tidak umpama dari usia 9 tahun tidak head, terus tidak mimpi ya mimpi basah gitu, enggak mimpi basah, masuk usia 15 tahun. Karena tanda balik itu ada 3. Yang pertama tamamu khamsata asyarata sanatan. Yang pertama sempurnanya umur 15 tahun. Tapi 15 tahun di sini jangan sampai kita menghitung 15 tahun pas hitungan Masehi, tapi harus hitungan Hijriah. Emang beda hitungannya? Beda, Pak. Hitungannya bedanya kurang lebih setiap tahunnya itu bedanya kurang lebih 11 hari. Kurang lebih. Maka kalau umpama sekarang yang paling gampang hitungnya umpama itu kan anak tersebut masuk usia 15 tahun tanggal 30 Desember. Karena lahirnya tanggal 30 Desember. Nah, sebelum tanggal 30 Desember tahun itu untuk 15 tahunnya anak kita, tapi sebelum itu sudah masuk duluan 15 tahun. Kenapa? Karena hitungannya hitungan Hijriah. Kapan masuknya? Tinggal dihitung, Pak. Karena selisihnya setiap tahunnya 11 hari dalam satu tahun, tinggal dikalikan 11 kali 15 berapa? Itu sendiri dah kira-kiranya. Nah, itu tinggal mundur. Perkiraan mundur sampai 3 sampai 5 bulan. Nah, berarti disitulah usia 15 tahun jatuhnya kalau hitungan Hijriah. Dan penetapan setiap tahun baru Islam itu adanya di tahun atau di bulan Hijriah. Contoh, Idul Fitri setiap tahunnya dilaksanakannya menghitungnya bulannya bulan Hijriah, tidak menggunakan bulan Masehi. Maka mohon maaf, jangan sampai jangan sampai ada orang yang Islam tidak tahu setiap tanggal berapa kita Idul Fitri, setiap tanggal berapa kita Idul Adha, setiap tanggal berapa kita Maulid Nabi setiap tanggal berapa kita Nabi Sa'ban. Jangan sampai nggak tahu, awas ya. Kita sebagai orang Islam harus peduli terhadap tahun baru Islam. Nah, setelah kita peduli, kita harus tahu juga bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika dihijrahkan dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini tidak akan saya bahas panjang. Intinya apa? Makna dari hijrah tersebut buat kita apa? Yuk sama-sama. Yang tadinya ngajinya hanya seminggu sekali, ya mudah-mudahan ketika masuk tahun baru Islam ada pergantian tahun baru, kita ada perubahan hijrah sedikit demi sedikit. Yang tadinya sholat maghrib ketika sholat di musola Al-Ikhlas hanya sholat maghrib saja, tambah tahun ini menjadi dengan sholat isya berjamaah. Yang tadinya cuma 2 waktu kita laksanakan maghrib dan isya saja, yuk tahun ini kita tambah dengan menjadikan 3 waktu kita sholat di musola Al-Ikhlas. Syukur-syukur kita bisa langsung hijrah secara keseluruhan. Tapi kalau untuk hijrah secara keseluruhan mungkin agaknya berapa? Jadi sedikit itu kan ya. Halnya sama, orang yang tadinya tidak membaca Al-Quran, yuk kita hijrah kembali gitu kan ya. Ingat atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat pedoman kita firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita orang yang beragama Islam enggak pernah baca Quran, Pak? Mohon maaf, tidak sedikit orang yang hanya mengaku Islam tapi setahun sekali ia baca Quran. Itu juga yang ia baca juz amma, Pak, karena nggak bisa baca Quran. Nah, ada itu, Pak, gitu banyak. Setahun sekali, udah gitu, bukan di bulan-bulan yang lain, hanya ketika bulan Ramadan saja. Itu kan ya. Nah, oleh karena itu nih, mumpung kita diingetin kembali, nih kita sudah masuk tahun baru hijrah, yuk sama-sama kita memperbaiki diri kita. Maka ketika hijrah pun pernah, itu kan ya. Ini ada wanita-wanita yang saat itu datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhan nabi, idza ja'aka mu'minat. Wahai nabi, apabila datang kepadamu nanti wanita-wanita mukmin.
Gitu kan ya. Sebelumnya mereka itu orang mukmin ini adalah yang minta untuk dibaiat, janji suci, masuk dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hijrah. Kenapa? Karena melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari baiatnya itu tidak langsung begitu diberikan baiat, tapi ada pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah, yang harus Rasulullah sampaikan kepada orang-orang yang mengatakan janji sucinya itu, atau orang-orang yang masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang berhijrah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang dibaiat? Dalam sejarah ini ada kurang lebih 40 orang yang masuk agama Islam. Ini perempuan-perempuan masuk kurang lebih 40 orang. Mungkin ada lagi dari yang lain berapa orang, tapi ada lagi, pokoknya berbagai macam. Intinya apa? Intinya nih, nasihat dari Rasulullah kita harus terapkan. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalau bahasa kita, nanti setelah kalian masuk dalam agamaku, dalam agama Islam, beriman berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, awas, la yusyriku billah, jangan sekali-kali menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan pertama. Kenapa? Karena kalian dari tadi sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tahu Allah diduakan itu Allah marah besar, maka perbuatan syirik, perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatannya dosanya dosa besar. Mengulang, Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau saya tanya, kita ini diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang yang tidak merasakan diberikan nikmat. Tapi insya Allah kalau di sini kita semuanya merasa diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Setuju nggak Pak? Tapi dengan nikmat itu ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kalau ingin merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa merasakannya dengan apa? Dengan menerima apa adanya. Kalau kita menerimanya dengan merasa kurang, tidak akan merasakan kenikmatannya itu tersendiri, Pak. Itu kan ya. Maka kembali pada yang tadi, bahwa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ini saya lupa ayatnya. Itu kan cuma poin-poinnya ingat, itu kan ya. Urutannya lupa. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. Jangan berbuat atau jangan rakus, jangan mencuri. Wala yusrikna, jangan mencuri, jangan rakus. Kalau kita lihat sekarang, gara-gara ekonomi tidak sedikit yang mencuri, bahkan sampai merampok, bahkan sampai pokoknya membodoh dan sebagainya. Tapi ada bahasanya, ada dua, gitu kan ya. Ada mencuri, ada rakus. Nah ini ketika rakus apa maksudnya? Ketika rakus jangan sampai kita apa aja kita embat. Harus ada rem. Bagaimana cara menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, kita harus menerima dengan lapang dada, dengan merasa cukup. Jangan ini ada yang baru dibeli, ada yang baru dibeli, gitu kan ya. Orang lain ganti motor, motor cakep nih, gua jual, gua ganti lagi. Nah, gitu kan ya. Orang lain pokoknya setiap ada yang baru dibeli, gitu kan ya. Rakus namanya. Nah, jangan sampai, pokoknya menerima apa adanya, ada alhamdulillah, tidak ada kita syukurin. Jadi jangan sampai rakus. Yang kedua, kenapa pesan disampaikan Rasulullah SAW? Karena saat itu tidak sedikit orang yang rakus, tidak sedikit orang yang mencuri, sehingga bisa merugikan orang lain. Dan yang ketiga, pesan Rasulullah SAW di dalam surah Al-Mumtahanah, wala yaznina, jangan berzina. Zina apa? Nah di sini banyak. Itu kan zina, bisa zina mata, zina hati, zina ucapan dan banyak. Cuma yang paling terbesar adalah zinanya, mohon maaf, zina yang berhubungan antara suami dan istri, itulah kira-kira.
Kalau kita lihat di media sosial, tidak cukup dengan membunuh gitu kan, sebelum dibunuh dizina, itu kan, diperkosa dulu. Nah, ini gara-gara kurangnya pemahaman agama Islam. Tidak sedikit kalau zaman sekarang, kalau kita lihat dalam mutasawuf, dalam kitab sudah mutawafik gitu kan ya, kita melihat pun gitu kan yang bukan hak kita, mohon maaf, dari pasangan yang bukan haknya kita, itu sudah termasuk zina. Kita memakan makanan yang bukan hak kita juga sudah termasuk zina perut. Gitu. Kita memikirkan orang lain pun, mohon maaf Pak, kita memikirkan orang lain pun ketika Bapak, mohon maaf, ketika berhubungan dengan suami istri, yang Bapak bayangkan bukan istri kita, tapi bayangkan si dia, gitu kan ya. Itu kan ya, hubungannya dengan istri kita, tapi yang kita bayangkan istri orang lain, nah, itu zina hati Pak. Itu kan pernah Pak. Gitu kan ya. Kita depan istri kita, tapi yang kita bayangkan istri orang lain atau orang lain, bukan supaya ada nafsu kita, itu kan, itu zina hati. Nah, di sini pesan Rasulullah gitu kan, jangan sampai berzina apapun, terutama zina yang besar. Gitu kayak zina yang besar. Nah, ini gitu kan ya, dengan perbuatan zina seperti ini, maka zaman sekarang sudah tidak asing lagi. Hampir setiap hari ada anak yang diperkosa oleh orang tuanya. Ada orang tua pun juga yang sampai membunuh dan yang lain sebagainya. Ini adalah gara-gara kurangnya pengetahuan agama Islam dan kurangnya ilmu dan kurangnya keberkahan. Mohon maaf, gitu kayaknya. Sekarang ini banyak orang yang berilmu tetapi tidak bisa diamalkan. Banyak orang yang berilmu tapi tidak mendapatkan keberkahan. Apa gara-garanya? Gara-garanya kalau saya lihat dalam kitabnya Pak, mohon maaf, banyak orang yang pinter tetapi tidak dapat keberkahannya atau tidak bisa diamalkan. Apa gara-garanya? Gara-garanya adalah dia jauh dengan gurunya. Belajar dari YouTube umpama, belajar dari Google umpama, gitu kan, bagus, tambah ilmu, gitu kan, tambah ilmu bagus, bisa kita amalkan sedikit-sedikit. Tapi yang lebih bagus disempurnakan dengan langsung bertemu dengan guru, langsung bertemu dengan kiai, langsung bertemu dengan ustadznya, supaya Pak mendapatkan keberkahannya. Karena yang dikhawatirkan kata ulama, kalau kita jauh dari guru, jauh dari ulama, hati kita akan keras. Ketika hati kita keras, maka apapun kebaikan yang dimasukkan dalam hati kita, kita akan menolaknya, tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, ketika kita belajar, kita berilmu, maka harus ada gurunya. Kalau sampai lari dari guru, lari dari ulama, lari dari kiai, yang ditakutkan seperti sabda Rasulullah SAW, mereka ketika jauh dari ulama, apa kata Rasulullah? Yang pertama, tidak akan mendapatkan keberkahan dalam rezekinya. Rezekinya banyak, duitnya banyak, tapi nggak berkah. Anak sakit, wah pokoknya banyak banget ujiannya. Yang kedua, efeknya apa kalau jauh dari ulama? Yang kedua adalah kita dikuasai oleh orang yang zalim. Orang yang zalim menguasai kita, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena orang zalim menguasai kita, gara-gara kita jauh dari ulama. Yang ketiga yang ngeri, apa yang ngeri? Ketika kita wafat, ketika kita mati, tidak membawa iman. Ini yang kita takutkan. Itu kan ya. Maka kembali pada yang tadi, pesan Rasulullah SAW yang diabadikan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, wala yaznina, jangan berzina. Yang keempat, wala taqtul auladahunna, janganlah kalian, itu kan, janganlah kalian membunuh anak. Nah, kita lihat nih sekarang, kira-kira banyak apa orang yang bunuh anaknya Pak? Ada. Banyak sekarang. Tidak lama itu kan ada anak, satu orang tua membunuh anaknya. Nah, dalam membunuh anak ini ada dua caranya. Satu, dibunuh dengan cara langsung. Betul kan? Langsung dibunuh, baik yang diaborsi maupun ketika sudah keluar. Itu dibunuh secara langsung, dosa besar. Tapi yang kedua,
Cara membunuhnya adalah dengan cara tidak langsung. Bagaimana dengan tidak langsung? Anak dibiarkan tumbuh dewasa, tetapi tidak diberikan pemahaman Islam, dibiarkan dalam kemaksiatan. Nah ini, bahkan ini yang bisa menyengsarakan kita. Ini yang tanggung jawabnya gede. Kenapa? Karena bisa saja MLM. Apa itu MLM, Pak? Mulut lewat mulut, Pak. Gitu kan ya. Bisa saja perbuatan dosanya mulut lewat mulut. Tidak sedikit orang yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa gara-gara dari mulut kita. Ketika sudah terjadi umpama gitu kan ya, anak kita main judi, Pak. Nah, pinter anak kita main judi, diajarkan sama temannya. Bapak enggak melarang, bapak tuh membiarkannya anak kita main judi, kagak melarang, enggak apa gitu kan ya. Dibiarin aja, enggak dilarang. Gitu kan ya. Meskipun tidak menyuruh, enggak melarang juga, pokoknya dibiarin gitu kan ya. Minimal sebagai orang tua melarangnya. Kalau sudah melarangnya sudah, itu kan tanggung jawab bapak selesai. Gitu kan. Syukur-syukur sampai selesai dia tidak melaksanakannya. Ini dibiarkan. Anak kita bermain judi, dibiarkan. Ternyata ini main judinya diajarkan sama temennya. Temennya bisa lah main judi, sama temennya diajarkan lagi sama temennya. Ini adalah transferan dosa, Pak. Tuh, bapak kebagian dosanya, anak kita kebagian dosanya. Bapak bukan kebagian dosa dari anaknya saja, tapi bapak kebagian transferan dosa dari siapa? Temennya. Tuh, sama dengan kebaikan juga begitu. Kita menyampaikan ilmu sama anak kita, menyampaikan kebaikan sama anak kita sampaikan kebaikan sama orang lain, terus sama kita pun juga kebagian transferan pahalanya. Kebagian pahala orang-orang yang melaksanakan kebaikan gara-gara dari mulut kita asal mulanya. Maka kenapa kalau kita lihat ulama-ulama besar, Syekh, waliullah, wali terbesar dan zaman dahulu itu kan, sampai sekarang masih dikenang. Tidak sedikit orang yang berziarah ke luar Batang, ke Tanjung Priuk, ke Banten, wah sampai ke wali-waliullah gitu kan ya, ke syekh, ulama-ulama besar. Kenapa? Ilmunya bermanfaat sampai sekarang kita masih merasakan keberkahannya. Itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka gitu kan, kita yang punya anak, gitu kan, yang punya anak jangan dibiarkan anak kita yang masih ada dibiarkan di dalam kesesatan, dibiarkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, anak kita sedang berbuat maksiat, orang tua membiarkannya, maka tanpa tidak sadar kita sedang membunuh anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi awas, ini tanggung jawabnya besar, gitu kan ya. Jangan sampai kita orang tua membiarkan anak kita dalam kemaksiatan. Kalau dibiarkan, berarti kita sudah membunuh anak kita dengan tanpa sadar. Nah, itu pesan Rasulullah SAW. Karena waktu sudah jam 6 lebih, gitu kan ya. Monggo silakan Bapak dibaca sendiri, Pak. Surah Al-Mumtahanah ayat 12. Surah apa, Pak? Al-Mumtahanah, bukan tanah. Al-Mumtahanah ayat 12, silakan. Itu adalah pesan Rasulullah SAW kepada wanita-wanita mukmin yang dibaiat, yang janji suci, yang mengatakan mereka masuk dalam agamanya Rasulullah SAW, itu agama Islam. Mereka itulah, gitu kan, nasihat yang Rasulullah ajarkan, pesan-pesannya, dan bukan hanya untuk mereka saja, tapi itu berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Baik, itu saja yang biasa sampaikan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan tahun yang akan datang, berarti besok kita sudah masuk tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan hajat yang belum terkabul di tahun ini mudah-mudahan Allah kabulkan di tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, kurang dan lebih mohon maaf. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kelancangan saya sendiri, kurang dan lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.